kembali lagi bersama kami di Live Event Indonesia Memilih. Saya akan langsung ke Mas Pangi. Mas Pangi, ada perbedaan nggak dengan datanya dari Mas Hardian tadi? Sebetulnya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Meskipun memang ada persoalan yang menarik itu adalah tamatan kuliah ya. Tamatan kuliah kita itu kan angkanya udah lumayan sih. Sebenarnya udah 15%. Yang udah, maksudnya mereka udah tamatan yang udah sarjana lah. Walaupun ada rentang juga, ada yang bilang 11 kan, ada yang 15. Saya udah masuk sih 15% data yang Surnas kemarin ya, yang bulan Agustus ya. Nah artinya, jadi memang konteksnya kalau begini demografi kita, mau demografi responden kita, tamatan SMA, kemudian pendapatan 78% itu penghasilan orang Indonesia di bawah 700.000. Itu pendapatannya, 78% yang mengaku. Nah yang penghasilan misalnya mengaku 5 juta, itu hanya 2,3%. Itu agak menyedihkan sebenarnya kan? Iya, bukan menyedihkan lagi. Jadi ketika kita bicara, Mbak Kania mengatakan bahwa inilah kondisi yang dipahami oleh calon-calon presiden kita. Nah yang menang hari ini, atau bukan menang ya, yang maksudnya unggul hari ini, bisa saja data itu yang dipakai gitu. Betapa melihat penghasilan orang Indonesia rata 78% itu di bawah 700.000 itu per bulan ya. Itu berarti kan bisa dibayangkan tiba-tiba ada uang 600.000 gitu. Dan itu dirapel dimajukan sebelum pemilu. Tiba-tiba ada pensiunan naik yang sebelum belum naik. Tiba-tiba ada gaji ASN naik. Terus ada aparat desa, kemudian ada bansos, kemudian ada BLT, ada raskin. Itu semua berurusan dari perut ke bawah itu, Mbak. Dan nah ketika ada isu polarisasi isu atau bangunan santer pembicaraan isu bicara tentang demokrasi, HAM, inequality, melawan ketidaksetaraan, diskriminasi, politik bicara dinasti tentang gitu, politik dinasti, nepotisme, kemudian pelanggaran konstitusi, itu rasa-rasanya nggak nyambung sama sekali bagi mereka, Mbak. Bagi mereka itu apaan sih gitu, barang apa gitu. Bahkan bagi mereka betul-betul, nah itu yang disepelekan oleh lawan-lawan politik kemudian. Betul disepelekan. Dia memahami bahwa nepotisme dinasti itu nggak ngaruh, nggak ngefek. Ya udah kita lakukan aja dinasti, kita tabrak semua undang-undang ini, kita percaya level confidence-nya tinggi sekali, Mbak. Karena bagi dia tanya sama masyarakat kan gitu. Ternyata jawaban masyarakat memang dinasti politik nggak ngaruh. Karena bagi mereka yang ngaruh itu BLT. Di kampung saya saja, Mbak, itu basis jelas sekali itu. Di mana tuh? Kampung di Sumatera dimana? Barat, di Sijunjung itu. Saya tanya, sampai orang tua saya juga kaget. Itu ada yang, kenapa? Betul-betul sampai disadarkan, jangan terbebani. Tapi ini gimana lagi, 600.000 kita udah dikasih. Masa kita tidak terima kasih sama Pak Jokowi? Jadi itu anaknya maju, masa kita nggak dukung? Berujung pada konversi suara begitu. Ya itu mau tidak mau, Mbak, automatically. Beban mental rakyat kita ini kan orangnya Indonesia ini yang paling dermawan loh, Mbak. Apalagi melupakan bantuan orang. Jadi bagi mereka bantuan bansos, BLT itu bantuan Pak Jokowi memang udah clear di situ. Nah bagi mereka dia terbebani, dia merasa nggak enakan. Itu psikologis loh, Mbak. Orang Indonesia ini orang paling baik, pemaaf, pelupa, dermawan loh, Mbak. Apalagi ada bantuan sebelum ini, mau besok mau pemilu tiba-tiba semua bantuan datang. Itu dalam perspektif mereka ini kayak Tuhan turun ke bumi gitu. Baik, Bang Juri mungkin ingin mengomentari soal ini. Berarti itu bagian dari strategi. Memang strategi pemenang adalah dengan penyaluran bansos. Ternyata efektif di lapangan karena memang diketahui gitu soal bagaimana kondisi demografi atau kondisi masyarakat kita saat ini. Dan itu yang kemudian dimainkan oleh Paslon 02. Kami nggak punya pretensi untuk mengkaitkan itu ya, karena itu kan level pemerintah. Itu tapi kan kebijakan pemerintah. Kemudian Dibaca, dianalisis, ditafsirkan oleh teman-teman pengamat, oleh Gus Romi dan yang lain itu kemudian berpengaruh langsung terhadap pilihan masyarakat gitu. Tapi ya kami bersyukur saja bahwa semakin kencang kalian menentang bansos, semakin dimusuhi masyarakat gitu. Karena bansos itu kan bukan hal yang baru. Selama menjabat presiden, bahkan presiden sebelumnya, bansos itu menjadi kebijakan pemerintah. Dan memang itu yang dibutuhkan masyarakat. Orang kemudian mempersoalkan timingnya kan. Mempersoalkan timingnya. Dan itu perdebatannya akan panjang. Jadi biarlah nanti pemerintah yang menjelaskan kenapa bansos itu diturunkan. Dan sudah banyak penjelasan. Gitu, bahwa kemudian berdasarkan riset atau pengamatan, bansos itu berpengaruh kepada pilihan seseorang. Ya apa nggak bisa dibantah juga. Nah, tapi begini, saya termasuk orang yang agak sulit untuk menerima dikotomi antara masyarakat
kota dengan masyarakat pedesaan, masyarakat berpendidikan tinggi dengan masyarakat berpendidikan yang rendah itu di dalam pilihan politik. Mungkin bisa dijelaskan secara teori ya. Tapi pemilu itu betul-betul arena di mana masyarakat atau orang itu sangat independen, sangat subjektif dalam menentukan pilihan. Ya kalau penghasilannya 700.000 per bulan ya tentunya ada banyak faktor yang kemudian bisa mempengaruhi pilihannya, termasuk pilihan bansos tadi gitu kan, bagi-bagi bansos. Anda percaya dengan itu? Ya bukan, tapi begini, bansos itu bukan hal baru. Bukan hal baru. Bagi-bagi sembako, belusukan, keliling-keliling, bagi buku, bagi beras, bagi minyak, bagi presiden itu dari dulu. Oke. Ya, bahwa kemudian itu ditafsirkan masyarakat bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang baik. Siapa yang mau bantah, orang surveinya, approval ratingnya juga masih sangat tinggi. Tapi kan anggarannya sangat tinggi, Mas Juri, sampai mengalahkan bansos pada saat zaman COVID begitu kan? 2 tahun COVID. 2 tahun COVID, tidakkah kemudian ini menimbulkan kecurigaan lebih besar bahwa memang sengaja itu digelontorkan untuk kemudian menguntungkan salah satu paslon? Ya, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh para Tapi memang pengamat. bagus itu. Ayat ini harus dibantu oleh pemerintah. Jadi orang kaya bantu orang miskin itu wajib. Iya. Jadi itu amalan sebenarnya. Justru kalau orang susah nggak dibantu oleh pemerintah zolim kan. Iya. Cuma persoalannya kan Kan jadinya pamrih gitu ya, Mas Bang ya? Jadi ya, tugas negara bantu rakyat yang susah. Ya, kadang-kadang kita ada kontradiksi. Yaitu tadi, bantu orang miskin itu kemudian kita persoalkan. Akhirnya gara-gara memang waktunya mepet pemilu. Kira-kira gitulah. Oke, baik. Dan sekian triliun itu kan untuk masyarakat loh, masyarakat Iya, Indonesia betul, loh. Baik. betul. Bukan Tentunya, untuk siapa-siapa tentunya loh. tujuannya mulia sekali begitu ya. Mulia. untuk Tapi membantu apakah memang masyarakat ini berpenghasilan. Cuma jangan disepelekan? dibilang kita nggak berpihak rakyat kecil. Ini yang saya takutnya. Ya. Oke. Kita dianggap, oh ini bahkan kemarin itu salah satu paslon kayak Anies, kalau terpilih itu bagi mereka itu bahaya sekali. Karena mereka adalah orang yang dianggap melawan bansos, menolak bansos. Nah itu Bansos itu stigma. akan Itu yang dihentikan. berkembang ya. Itu berkembang stigma Oke. itu. Nah sehingga Oke. wah bahaya nih kalau dia terpilih nggak dapat bansos lagi. Nah itu ada. Musuh rakyat. Oke. Musuh rakyat dimusuhi sama rakyat Iya, justru. iya, padahal Ya, itu adalah artinya kewajiban kita di negara sini seharusnya. bukan berarti tidak berpihak pada rakyat kecil. Kita berpihak, itu memang kewajiban negara membantu orang yang susah, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, apalagi orang kaya membantu orang miskin itu wajib. Ya. Apakah memang hal-hal ini disepelekan oleh teman-teman dari Mas Romi? Nah, kita akan bahas itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.